welcome back to my channel and this is Wasastra. Okay everyone, thank you so much for clicking this video to stop by to Ajas, and today I'm not alone, I bring you. Assalamualaikum everyone. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mister, banyak loh yang naksir atau yang suka sama kacamata kamu. Iya, komentarnya beli di mana sih Mister kacamatanya? Frame baru katanya. Adalah ya. Pasti mahal. Enggak. Sama sekali enggak salah. Amin. Oke Mister, hari ini ada dua buah video yang akan kita reaksikan, yaitu tentang sekolah yang ada di Malaysia. Sekolah alam. Oh. Apa yang ada di benak kamu ketika kamu mendengar sekolah alam? Ruang kelasnya terbuka, banyak pohonnya gitu ya. Itu di Indonesia. Ya itu di Indonesia, karena yang saya tahu ada di Bali kan, di sekolah alam iya, di Bali itu ada. atau mungkin sekolah-sekolah yang ada di pedalaman. Sekolah pedalaman tuh gimana? Apa yang ada di benak kamu? Sekolah pedalaman. Jalannya tanah. Kemudian angin sepoi-sepoi, nggak ada AC-nya. Iya, nggak ada AC-nya yang sebab itu. Kemudian ini mungkin bangunannya yang ala kadarnya dibangun seperti itu. Memang ya, menyatu dengan alam konsepnya ya. Alam konsepnya gitu. Nggak ada atap nggak apa-apa karena menyatu dengan alam kan gitu. Pemerintah kita alasannya seperti itu. Oke, nah Mister, hari ini kita akan review bagaimana sekolah alam di Malaysia. Tapi sebelum kita masuk ke video utama, ada video pembuka kali ini. Namanya Dia Pun Nak Juga. Apa tuh? Dia Pun Nak Juga tuh apa? Dia pun mau juga. Dia juga mau gitu. Siapa? Siapa? Aku juga nggak tahu. Mungkin mau apa, mau apa juga kita nggak tahu. Everyone, inilah videonya. Dia Pun Nak Juga. 1, 2, 3. Apa itu? Keraka. Selain anak murid ada lagi anak lain yang perlu dijaga. Ini haiwan. Kera. Oh. Nggak takut, Mister? Sekolah alam ini maksudnya Ini deket tengah alam. Oh, banyak, Mister. oh my god, Allahu Akbar. Takut saya sih. Aku sih, it's a very cute to me. It's very cute. Ibu gurunya cute, kera-keranya juga cute. Se-casual itu loh hubungan ini. Ibunya ini, lihat ibu gurunya. Iya. Ini sudah biasa ya gitu. Ibu gurunya kayak trying hard to makan nggak? Makan nggak? Seperti dipaksa. Kayak anak sendiri ya. Betul. Ini hubungannya sangat tidak ada hubungan ketakutan, tidak ada hubungan drama-drama. Ini hubungannya sangat casual aja. Berarti kan sudah ini biasa sudah ya. biasa. Manusia dan hewan sudah sepatutnya berinteraksi tanpa ketakutan kan, Mister. Betul. Dan yang luar biasa lagi, kera ini aku nggak tahu jenis apa, tapi dia hanya sampai di situ aja. Dia nggak masuk ke dalam kelas, ke dalam ruangan gitu. Karena kan memang banyak juga penelitian yang bilang primata itu adalah salah satu hewan yang cerdas, Mister. Mereka tahu boundariesnya, mereka tahu aturannya gitu ya. Makanya banyak juga kesamaan dengan manusia kan secara anatomi tubuh gitu ya, Mister, primata itu. Gitu. Aku nggak tahu sekolah ini apakah sekolah yang ada di Borneo atau ada di Semenanjung ya, teman-teman. Tapi ini yang pasti bukan orang utan, bukan. Oh iya, bukan orang utan, macam kera sepertinya ya. Iya. Tapi yang menegaskan lagi, they can live side by side. It's a very cute things. It's a very cute things gitu. Kalau kita di sini kan untuk hal seperti ini mungkin, atau kalau nggak sudah diusir, udah ditangkap, udah dijual, udah dimakan, diburu gitu ya. Iya kan, seperti itu. Tapi kita tuh menjadikan hewan-hewan itu sebagai target, bukan benalu, pengganggu. Sebagai pengganggu gitu. Padahal kan manusia adalah bagian juga dari alam, hewan juga bagian dari alam gitu. Lihat aja tuh banyak kucing yang sengaja diracun gitu ya, mau dikasih makan gitu, tapi macam makannya diracun untuk menekan populasi kucing di sekitar perumahan gitu kan, Mister, gitu. Ya hal-hal seperti itu, walaupun memang banyak juga cat lovers gitu ya di Indonesia, di Jakarta terutama banyak juga, tapi masih ada loh kasus-kasus seperti anjing sengaja diracun gitu ya, anjing liar sengaja diracun, kucing liar sengaja diracun, karena menurut mereka mengganggu gitu. Padahal kan memang kita sebagai bagian dari alam ini kan ya sudah seyogianya untuk menjaga gitu ya. Kita sebagai khalifah di bumi sudah sepatutnya kewajiban kita menjaga kelestarian alam dan lingkungan gitu loh. Kita harus bergerak dan berjalan dan hidup secara seimbang dengan mereka. Jangan cuma kitanya seimbang mental and physical well-being gitu, tapi kita sebagai manusia gitu ya yang beriman gitu ya, tentunya bukan hanya dituntut berbuat baik pada manusia
dan kepada Tuhannya gitu, bukan hanya hablum minan nas dan hablum minallah, tapi juga hablum minal alam. Betul. Kan Mister gitu. Dan nggak ilegal logi intinya gitu ya. Ya gitu, tidak merusak rumah daripada primata, tidak merusak rumah daripada satwa-satwa yang hanya lain. Untuk kepentingan perut kita ya. Hanya untuk kepentingan perut kita, hanya untuk bagaimana kita bertahan hidup dengan kekayaan yang senantiasa bertambah, berlimpah ruah gitu. Sementara satwa-satwa lain yang juga berhak hidup gitu ya, memang walaupun mereka serasa tidak berdaya, menurut kita tidak bisa berbicara, tidak bisa speak up, tapi kan biar bagaimanapun Allah Subhanahu wa taala pasti menciptakan mereka untuk dititipkan. Kepada siapa lagi kalau bukan kepada manusia gitu. Hewan yang diberikan akal dan pikiran exactly, dan diciptakan sebagai satu-satunya spesies yang paling sempurna kan bagi mata agama kita juga gitu. Sudah sepatutnya kita menggunakan akal pikiran kita dan kecerdasan kita juga untuk kemaslahatan seluruh makhluk hidup di muka bumi ini. Gitu. Oke, what I still remember ketika kita ke KL, Mister, burung gagak ada di mana-mana. Itu something that ini kota loh gitu. Ini bandar besar, bandar dunia gitu kan, tapi bagaimana mereka bisa maintain gitu ekosistemnya gitu, bagaimana tempat tinggalnya, keberadaan mereka masih diperhatikan juga oleh bukan 1-2 orang, tapi satu rakyat, satu kota, satu negara itu nggak ada yang mengganggu gitu, nggak ada yang memburu, menjual atau ada burung main nih, makan malam nih, nggak ada yang berpikir macam itu. Karena kalau kita udah dipasang jebakan di mana-mana itu untuk menangkap burung, gitu loh, bisa kesadaran orangnya juga paham gitu bahwasanya kita tuh harus live side by side gitu. Wow, sekolah alam, Mister. Nah, hari ini Mister, ini adalah benar-benar sekolah yang benar-benar alam. Semoga kita mendapat kesempatan juga untuk merasakan ini, Mister. Judul videonya adalah layaknya hero. Oke, seperti apakah? Dari judulnya udah sangat menarik nih. Here we go. 1, 2, 3. Ada apa yang dilakukan anak-anak ini? Apa nih? Oh, ada yang datang. Oh, look at the river, very big river. Oh, ini guru ke? I think so. Disambut spesial banget sepertinya. Mereka menempatkan guru itu luar biasa. Oh my god. Mereka berbaris. Anak-anak ini berbaris loh, Mister. Ini di Borneo kayaknya, Mister. Musiknya udah Borneo banget sih. Murid-murid Dajjal 5 raikan guru praktikal dengan sambutan kecil sebelum berpisah. Guru praktikal tuh berarti guru guru kayak guru mereka cuman magang ya. Guru praktek. Oh my yang sedang berkuliah biasanya, Mister. Betul. KKN gitu. Oh my god. Oh my god. Pakai buku ya, Mister. Guru ke praktikal kan sebentar aja padahal ya, Mister ya, tapi sudah meninggalkan kesan ya, Mister. Wow, nangis. Oh my god. Ini sambil terisak-isak dia tuh, Mister. Saying goodbye to their beloved Pakcik. Oh my god. Wasn't easy. He was the guard of the school. Yes. Penjaga. Bukan guru pun. Subhanallah. Ya Allah. I'm very jealous, Luar biasa. Yang bagi singgit tuh buat kita sebab. Oh, dikasih duit singgit ke ibu gurunya. Mau pencen kayaknya nih hingga akhir perkhidmatan. Kasih seorang guru hingga akhir perkhidmatan.
Subhanallah. Apa yang sudah dilakukan ibu guru ini sampai semuanya seperti ini? Ya Allah, subhanallah. Ibu gurunya juga nangisnya parah ini. Ya Allah. I wonder apa yang sudah ibu guru ini lakukan. Exactly. Sampai anak-anak semua, Mister. Anak kecil tuh sangat jujur. Betul. Nangis ya nangis. Betul. Ketawa ya ketawa, tapi sampai semua matanya bengkak menangis. Apa yang sudah ibu ini lakukan? Subhanallah. Saya sih percaya happy teachers, happy student gitu ya. Jadi memang ini tuh adalah hasil usaha semua lini di Malaysia, Mister. Pemerintahnya menjamin bahwa gurunya sejahtera sehingga gurunya tuh bisa mengajar dan mendidik anak-anaknya juga dengan bahagia. Spark ya kan, Mister. When we talk about spark itu kan come from within gitu, Mister. Tidak bisa dibuat-buat, betul kan? Sejak kita bangun, sholat subuh, kemudian kita mandi, bersiap-siap untuk berangkat, sarapan, lalili kemudian berangkat, itu kan semuanya kan bisa dilakukan apabila kita berbahagia, Mister. Teratur, berjalan dengan baik, semua terencana gitu ya. Dan mengajar pun benar-benar dalam energi yang paling prima gitu, Mister. Can you imagine if we are teacher and then we are not wealthy gitu? We must have very much thoughts yang kalang kabut gitu, kalau orang Indonesia bilang kalang kabut di kepala kita, yang kita juga tidak tahu kemana harus kita pergi dan mengeluh kepada siapa, sehingga jiwa dan pikiran kita tuh bisa sehat kembali gitu kan, Mister. Jadi kalau gurunya berbahagia gitu ya, bukan sejahtera gitu ya, bukan dianggap beban gitu ya, Mister, mentally pasti dia akan memancarkan aura yang juga membahagiakan. Baik juga ya. She's done with herself, sehingga kebahagiaan yang mereka punya gitu, kebahagiaan yang meluap-luap ini bisa mereka pancarkan juga kepada orang lain. Kenapa guru ini bisa menjadi seperti ini, bisa menjadi dicintai? Karena kebahagiaan yang sudah melekat dalam dirinya tercipta gitu, dan she is done with herself. Dan itu juga bukan hanya karena pengabdian guru, tapi juga dukungan pemerintah gitu, Mister. Betul. Bisa aku highlight dari sini, Mister, bagaimana itu guru dari awal sudah disambut. Ya. Dari awal, dari anak-anak nggak tahu dia siapa, dia karakternya gimana, anak-anak sudah sangat sambut, diajarkan sambut mungkin, di-enforce untuk menyambut, untuk menghargai guru seperti itu, sampai dilepas pun disambutnya seperti itu. Bagaimana pemerintah Malaysia, bagaimana negara Malaysia benar-benar menempatkan guru di atas gitu, Mister. Jadi diajarkan di anak sehingga kehilangan guru itu benar-benar kehilangan sosok yang menjadi pelindung, pelita gitu. Jadi kehilangan yang sebesar-besarnya gitu. Jadi kenapa? Karena masyarakat mengajarkan demikian, negara mengajarkan demikian, keluarga juga mengajarkan demikian. Satu negara Malaysia itu kalau dengar kata cikgu, hormatnya udah kayak apa tahu. Sangat menghormati cikgu gitu. Jangankan cikgu-cikgu mereka, kita berdua, kita bertiga yang bukan cikgu Malaysia pun, kita dihargai sangat oleh orang Malaysia. Kita kontribusi apa ke pendidikan Malaysia? Nggak ada. Tapi mereka tahu kita guru di Indonesia, mereka sangat menghormati. Iya nggak sih? Karena yang aku pikir maybe it's not about the person, the individuals gitu, tapi lebih kepada the profession. Sosok guru itu sendiri sudah sangat dihormati oleh orang-orang Malaysia, karena itu lagi seluruh lapisan masyarakat termasuk pemerintah senantiasa membawa pandangan atau falsafah hidup bahwa guru adalah orang yang membagikan pengetahuan gitu ya, memupuk diri dan kepribadian kita sejak dini gitu, dan adalah salah satu orang yang sangat berjasa bagi kehidupan seseorang gitu. Dan paradigma tersebut sudah disuntikan sejak dulu kala, dan itu menjadi pandangan hidup orang-orang Malaysia gitu. Jadi itulah alasan. Itulah Mister. The thing is so opposite dengan yang di sini. Di Malaysia, guru diangkat seperti itu. Pemerintahnya, keluarganya, rakyatnya, masyarakatnya begitu. Sedangkan kita, pemerintah kita sendiri bilang kita beban. Itu gimana ceritanya? Apa yang kamu harapkan dari rakyat kamu untuk treat kamu? Sedangkan pemerintah kamu sendiri sudah bilang kamu tuh beban. Jadi please don't expect from your people, from the parents, bahwa kamu akan diagung-agungkan. Enggak. Karena pemerintah sudah sudah di sini level guru.
Sedangkan Malaysia itu guru cigu sini. Kayak gitu kita datang ke Malaysia, Mister. Jadi seolah-olah tuh kita tuh kalau di sini tuh seperti orang yang digaji, gitu ya, orang yang digaji dan memang sudah harus bekerja untuk mendidik anak-anak dan menjadikan anak-anak yang cerdas. Membuang-buang duit negara. Iya gitu. Karena apa? Karena banyak guru di Indonesia. Sekalinya keluarin duit pensiun buat guru, negara rugi semacam seperti itu gitu. Ya padahal gini loh, maksudnya banyaknya jumlah guru kan memang berbanding lurus terhadap luasnya dan banyaknya rakyat Indonesia. Bahkan menurut saya masih kurang. Betul. Gitu ya. Kita anggap saja masih ada anak-anak yang tinggal di kolong jembatan, tidak bisa mengakses pendidikan. Bayangkan ketika Indonesia sudah bebas dari kemiskinan gitu, Mister, kan pasti banyak yang bisa afford school gitu. Betul. Ya, bisa they can go to school, dan pasti lebih banyak lagi nanti tenaga pendidik yang dibutuhkan atau diperlukan gitu ya oleh pemerintah kita untuk mengajarkan anak-anak Indonesia gitu. Tapi kan sekarang aja dalam jumlah yang segini dan masih banyak anak-anak yang belum bersekolah aja masih udah dibilang beban gitu loh. Gimana caranya kita terbebas dari kemiskinan kalau pendidikan aja bukan prioritas ya, Mister ya? Iya. Itulah dia. Prioritasnya sekarang apa sih sebenarnya untuk negara ini? Jujur kasih tahu gue karena gue demi Allah gue nggak tahu apa sih prioritas negara kita saat ini. Kayaknya untuk mensejahterakan rakyat enggak juga tuh. Untuk membuat rakyat lebih pintar enggak juga tuh, Mister. Rakyat lebih sejahtera, mendapatkan pekerjaan lebih mudah enggak juga tuh, Mister. Katanya sih. Help me to understand what is the priority of this country. The priority of this country nowadays itu STEM. Science, Technology, Engineering, and Mathematics gitu. Pendidikan dong. Nah, masalahnya gini, Mister. Tergantung cara pandangnya. Kita mau melihat STEM ini sebagai ilmu tingkat lanjut atau pendidikan as a core of development. Kalau sebagai core of development berarti pendidikan akan diutamakan kan gitu. Semua lini nggak harus STEM-STEMan doang kan. Exactly. Termasuk bahasa Inggris. Nah, bukan bahasa Portugis. Betul. Kan kalau kita ngomongin teknologi kan lebih banyak kan diantarkan dalam bahasa Inggris kan, Mister. Betul. Bahasa Inggris nggak boleh ditinggalin dong. Nah, tapi kalau kita melihatnya STEM sebagai alat untuk mempercepat infrastruktur, STEM untuk alat mempercepat teknologi kedokteran gitu ya, STEM sebagai ilmu tingkat lanjut, ya orang-orang yang nggak sekolah akan makin ketinggalan, Mister. Iya dong, karena STEM itu dianggap sebagai penyokong pembangunan infrastruktur, penyokong pembangunan teknologi. Dan hanya STEM aja. Dan di bidang-bidang yang Mister, kita tahu ada scholarship yang didanai oleh pemerintah kan, namanya LPDP. Iya. Itu saja kuota untuk STEM-nya lebih dibanyakin. Sementara orang-orang yang mau, aku curhat jadinya, orang-orang yang mau pursue master's degree sebagai guru itu malah kuotanya diturunin gitu. Padahal mau jadi guru gitu, guru spesialis gitu loh, Mister. Itu belum secara masif, belum secara holistik kita melihat pendidikan itu seperti apa. Pendidikan itu nggak cuma begitu caranya. Kita harus mengakar dulu, Mister. Untuk bisa STEM, bahasa Inggris lo harus dijagoin dulu, Mister. Lo nggak bisa STEM-STEMan kalau lo bisa belum paham terminologi di dalam bahasa Inggrisnya. Exactly. Nah makanya gini, ironisnya adalah maksudnya bukannya kita tidak mendukung pembangunan STEM ya, Mister, tapi maksudnya gini, kita harus berkaca juga sudah di taraf manakah pendidikan anak-anak Indonesia secara umum. Betul. Jangan survei yang ada di Jakarta atau Jabodetabek aja, atau di kota-kota besar saja, tapi secara umum. Indonesia bukan hanya di Jakarta, Indonesia bukan hanya di Jawa. Betul, apalagi di beranda-beranda terdepan Indonesia gitu ya. Betul. Jangan bikin mereka jadi lebih memilih sekolah di Malaysia dibanding sekolah di Indonesia. Gitu loh, Mister. Jadi lebih kepada, ya betul tadi Mister bilang, STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Secara internasional, bahasa pengantarnya kan bahasa Inggris. Ini lagi yang mau diwajibin bahasa Portugis. Nggak nyambung ya. Exactly. Gini, aku tuh pertama kali mendengar istilah STEM ini kan dari Kementerian Pendidikan Tinggi dan Riset dan Teknologi kan, yang selalu mencanangkan STEM. Itu Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Nah, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengahnya ini loh maksudnya betul. Ya kan? Before you go to pendidikan tinggi, you need to go through pendidikan rendah dulu. Sementara pendidikan dasarnya itu berubah-ubah kurikulum. Bahasa Inggris bukan priority. Jadi alat untuk
menaklukkan STEM ini itu kan ada di pendidikan dasar misalnya, sementara bahasa Inggris sudah bukan lagi bahasa wajib yang harus dipelajari di sekolah. Jadi masalahnya Indonesia itu gini, idenya banyak, gagasannya banyak, tapi semua itu tidak berada dalam satu rangka yang sama gitu. Yang ini maunya A, yang ini maunya B gitu. Lagi-lagi tidak berdasarkan research, Mister. Kalau dia melakukan research, dia tahu kondisi pendidikan dasar kita seperti apa, mungkin dia akan nggak fokus ke besar dulu. Dia akan benar-benar seperti macam kita banyak ide bikin, banyak ide kita bagus, tapi ketika nggak research dulu gimana, dan rendah sekali penggunanya. Mau ngapain ke sana gitu loh. That's the thing gitu, udah harganya mahal juga gitu kan. Bukan dari pusat kota ke pusat kota gitu kan. Bandara banyak kita bikin, tapi adian sekarang sudah nggak digunakan lagi. Iya, gitu. Banyak juga. Jadi nggak di akar permasalahannya itu yang kita infrastruktur maksudnya gini loh Mister, oke, pembangunan bandara untuk apa gitu ya, untuk apa, mempercepat pembangunan ekonomi, pembangunan nasional gitu. Tapi maksudnya gini loh, orang yang naik pesawat itu siapa, ya kan? Orang yang naik pesawat itu siapa? Pasti kan orang yang kelas menengah ke atas gitu kan Mister. Sementara masih banyak juga anak-anak yang belum bisa afford sekolah. Masih banyak keluarga-keluarga yang belum bisa menunaikan wajib belajar bahkan 6 tahun gitu loh Mister. Jadi prioritas kita tuh sebenarnya kemana? Ayo dong please, kalau dikasih amanah tuh jangan maunya semua gitu loh. Ayo semuanya harus punya kacamata yang sama, harus berada dalam satu track yang sama, cita-citanya mau kemana dulu. Maksudnya gini loh, walaupun memang ada kementerian yang mengurus tentang tata kelola negara, kementerian yang mengurus pendidikan, kementerian yang mengurus kesehatan, tapi semuanya harus berada pada fokus yang sama. Gitu. Jangan semuanya berjalan sendiri-sendiri, menurut saya sih seperti itu. Itu permasalahan yang Indonesia sekarang sedang alami gitu. Semuanya mau bekerja, that's very good, tapi ordernya satu, prinsipnya satu, prioritasnya satu, pendidikan aja dulu gitu loh. Ini akan efek kemana-mana kok gitu loh Mister. Aduh, ya Allah, jadi ngomongnya jauh ya, sampai ke sini ya, padahal kita ngomongin sekolah alam. Wow, ya itulah Mister. Jadi luar biasa bagaimana Malaysia menghargai gurunya, bisa secara konsisten dari level kecil hingga level atas pun guru tetap dihormati, guru tetap disambut. Di hari pertama dia mengajakkan kaki ke sekolah hingga hari terakhir dia ngajak kaki ke sekolah, guru tetap menjadi pelita untuk mereka. Subhanallah. Insya Allah. Karena memang begitu negaranya, begitu pemerintahnya, begitu rakyatnya menganggap guru dan menempatkan guru seperti itu, bukan sebagai beban negara. Oke guys, thank you so much for this beautiful recommendation. Ini membuka mata kita bagaimana luar biasa banget menjadi guru di Malaysia. Jadi semua orang kita ini juga merasa ingin jadi guru di Malaysia. Merasa, mau nggak kamu ngajar di tempat ini? Mau banget aku. Naik bot, naik kapal pun apa-apa gitu. Ya seperti itu. Wah, gitu ya. Seru banget. Oke everyone, that's all from us. So we'll find this video sampai video di this channel. Indonesia boleh Indonesia. Bye everyone.